Kalau dalam waktu 4 bulan bisa nggak Kak habisin semua materi OSN kimia? Berarti harus ikut tes pelatihan ya Kak. Soalnya sekolah saya nggak aktif dalam Olimpiade Kak. Nah itu gimana Aryo jawabannya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tunggu dulu, aku penasaran sesuatu. Kenapa standar waktunya 4 bulan? Sedangkan untuk eh kira-kira OSK tahun depan iya mungkin ya 5-6 bulan, mungkin bulan 3 atau bulan 4 gitu kali ya Kak. Iya, harusnya dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Nah, kalau misalkan Maret itu udah OSK berarti 5 bulan. Oke, Kalau OSK-nya April ya mungkin lebih dari 5 bulan. tapi aku coba jawab ini aja. Kita berasumsi anggap dari waktu sekarang sampai ini aja waktu OSK. Nah, kalau untuk menghabiskan semua materi OSN kimia itu dalam waktu sampai sebelum OSK itu tidak bisa dan menurutku tidak perlu dilakukan, guys. Karena setelah OSK itu masih ada rentang waktunya lagi ke OSP. Dan dari OSNP itu masih ada lagi rentang waktunya sebelum ke OSN. Dan itu rata-rata eh, rentang waktunya itu 2 bulan. Nah, jadi fokus kita adalah kalau dari aku ya, kalau misal ini pertanyaannya kan kesannya seperti kamu tahun pertama nih. Aku berarti asumsiin pertanyaan kamu ini dari POV orang yang pertama kali ngikut OSN kimia. Nah, fokusnya itu adalah menyelesaikan dulu semua materi SMA dari kelas 10 sampai 12. Kalau udah selesai materi SMA kelas 10 sampai 12 baru ditingkatin kerjain ini bukan kerjain sorry, pelajarin buku kimia dasar. Kalau bahasa Indonesia bisa remoncang. Aku dulu cuman pakai ini pegangan remoncang. Walaupun kata orang kurang bagus tapi menurutku bagus aja kok. Yang penting belajarnya bener itu semua buku bagus. Kalau ditanya harus ikut les pelatihan, sebenarnya nggak wajib, tapi itu sangat membantu ya, sangat membantu. Jadi, apalagi memang ada tipikal orang yang perlu dijelaskan dulu baru bisa mengerti. Artinya kalau kamu tipikal orang yang seperti itu, berarti harus. Kalau memang kamu perlu dijelaskan orang. Tapi kalau kamu bisa dari belajar sendiri, dari baca sendiri, kan aku juga ada kenal banyak orang yang memang bisa paham langsung baca buku sulit, sesulit apapun tuh bisa paham langsung baca Housecroft gitu bisa paham gitu-gitu berarti nggak perlu pelatihan gitu tapi kalau memang rasanya perlu ya berarti disesuaikan aja dengan kemampuan masing-masing gitu kalau soal sekolahnya nggak aktif dalam Olimpiade ya ini memang permasalahan yang banyak banget dialamin oleh orang fakta bahwa sekolah itu nggak suportif terhadap Olimpiade tapi ya makanya kamu coba usaha ini dulu seperti aku bilang mulai dari dasar dari materi SMA terus lanjut-lanjut lagi ke Kimdas terus kalau kamu bisa ngebuktiin kapasitas kamu di OSNK untuk lolos ke OSNP itu kamu bisa membuka pandangan guru-guru di sekolah gitu pandangan kalau mengurus Olimpiade itu adalah sesuatu yang penting dengan prestasi kamu gitu kamu bisa memulai sesuatu yang baik di sekolah itu kalau misal sekolahnya nggak aktif dalam Olimpiade. Semangat. Oke, makasih Aryo. Itu tadi BTW pertanyaan dari Ryan Faras. Aku lupa bacain namanya. Sorry, sorry. Oke, pertanyaan berikutnya dari Khalila Aisyah Radia bidang biologi ini. Jika mau ikut ASN kimia, untuk materi kimia dasarnya, buku apa aja yang harus kita baca, Kak? Lalu seterusnya, jika ingin belajar materi yang advance, selain Raymond Chang, harus baca buku apa ya, Kak? Oke, terima kasih Kalila Aisyah. Nah, kalau dari aku, untuk materi kimia dasar, buku yang kita harus baca yaitu tadi Raymond Chang.
Terus kalau untuk belajar materi yang advance, artinya kan kalau kimia itu dia ada pengelompokan sub bidangnya, kimia, fisik, organik, analitik, anorganik, biokim. Nah, itu kan memang masing-masing ada bukunya. Tapi kalau jujur ya, kalau dari aku sendiri itu cuman baca ini, analitik dan organik. Kalau ilmu yang lain-lain itu cuma dapat dari kimia dasar atau dari ngerjain soal terus kebetulan nemu tanya-tanya. Tapi aku nggak baca buku yang spesifik. Kalau organik jelas aku bacanya ini buku Sejuta Umat Claydon karena memang Claydon sebagus itu untuk dibaca dan karena memang paling bagus dan paling detail dan mudah dimengerti itu Claydon untuk organik. Kalau untuk analitik aku bacanya ini sih seperti orang juga pada umumnya Harvey dan kalau bahasa Indonesia aku kan juga dikasih guruku analitik bahasa Indonesia itu ini namanya Underwood. Itu bagus juga untuk ukuran buku yang ada bahasa Indonesianya. Underwood kuantitatif. Oke, mungkin bisa ditulis ya tadi buku-buku apa aja yang disarankan Kak Aryo buat dipelajari untuk persiapan OSN tahun depan bagi teman-teman yang nanti ikut bidang kimia ya tadi yang disebutin. Kalau untuk bidang lain mungkin eh, saya juga kurang tahu sih ya buku-bukunya apa aja. Nah, makanya teman-teman bisa mungkin gabung sama komunitas-komunitas Olimpiade sesuai sesuai bidangnya biar teman-teman tuh bisa tahu lah setidaknya apa sih yang perlu dipelajari dari buku apa, dari mana belajarnya. Karena memang biasanya kalau ada grup komunitas itu kita bisa saling sharing-sharing gitu. Jadi sekarang kan banyak tuh grup-grup komunitas Olimpiade. Jadinya sekarang karena teknologi yang udah canggih harusnya gampang. Kalau kita mau cari buku juga gampang di internet. Mau pakai ebook yang tadi disebutin itu sebenarnya nyari di internet bisa udah ada lah tutorialnya cara download ebook. Cuman ya mungkin itu aslinya ilegal ya. Cuman ya nggak apa-apa lah kalau cuman buat belajar ya. Ya itu pertanyaan dari Khalila. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Rajwa Kimia, bidang kimia. Kak, kalau belajar sendiri lebih susah nggak dibanding belajar dengan pembimbing? Sama itu possible nggak, Kak, kalau belajar sendiri? Gimana, Aryo? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Patswa. Nah, kalau dari aku gini, kan pertanyaannya lebih susah nggak belajar sendiri dibanding belajar dengan pembimbing. Kalau dalam pandangan aku tadi, ya itu sesuai kebutuhan. Tapi kalau benar-benar mulai dari nol, menurutku kita butuh seseorang yang mengarahkan kita gitu. Jadi kalau aku kan memang di sekolah ada guru pembimbing dan guru pembimbing itu yang mengarahkan aku, kamu harus ke sini, kamu harus ke sini setelah ini, ke sini, ke sini, ke sini. Karena memang beliau udah pengalaman, makanya selama ini Raja Wali itu tiap tahun medal kimia. Nah, jadi sebenarnya belajar sendiri tuh nggak susah, tapi esensi dari hadirnya seorang pembimbing itu adalah mengarahkan. Karena kalau kita benar-benar baru, kita masih clueless, itu kita nggak tahu arahnya kita mau kemana. Dan seringkali tersesat. Tersesat berpikir kalau kita harus tahu segalanya itu. Padahal anggap kita masih baru nih. Terus kita berpikir, kok bisa aku nggak tahu apa-apa ya? Kok bisa aku nggak tahu apa-apa ya? Itu bukan kita nggak tahu apa-apa, tapi karena memang masih baru aja. Dan esensinya belajar itu bukan langsung belajar yang sulit, tapi dari bawah dulu, naik-naik, ditingkatkan. Makanya sebenarnya kalau pertanyaannya belajar sendiri lebih susah, nggak? Sebenarnya nggak terlalu. Tapi esensi seorang pembimbing itu cuman untuk, bukan cuman, sorry, esensi seorang pembimbing adalah untuk mengarahkan kita supaya kita nggak sesat gitu. Dan memang supaya target-targetnya itu terpenuhi seperti itu kalau menurutku. Kalau masalah possible belajar sendiri, possible, tapi usahakan kamu
eh, mengenal seseorang atau memang seperti Kak Rido tadi bilang gabung di grup komunitas untuk membantu mengarahkan gitu. Gitu sih kalau dari aku. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Muhammad Aziz Hidayat, bidang kimia lagi. Kayaknya kebanyakan yang hadir itu bidang kimia ya. Ya, sesuai dengan pembicara. Kak izin bertanya tips untuk menghafal kimia unsur sama biokimia itu bagaimana Kak? Oke. Oh Terima iya. kasih pertanyaannya, Asis. Nah, kalau ini sulit ya, tips untuk menghafal kimia unsur. Kimia unsur yang seperti apa ini? Kalau yang seperti Housecroft, jujur aku juga kan nggak baca Housecroft. Tapi ya kalau untuk kimia unsur biasa yang kayak kimia unsur di sekolah ya udah baca aja. Nggak sulit sih menjawab bagaimana tipsnya. Terus kalau biokimia jujur aku nggak pelajarin juga karena sepengamatan aku selama ini dari awal OSN itu sampai sekarang biokimia itu hampir atau bahkan sama sekali nggak kepake. Jadi aku nggak ada tips untuk menghafal biokimia karena memang aku sendiri nggak melakukannya gitu. Oke. Sebenarnya kalau materi biokimia tuh ada keluar dikit-dikit soalnya. Ada di OSK kemarin ada, OSP juga ada. Cuman konsep dasarnya itu aslinya udah dipelajari di kimia dasar. Cuman pengembangannya untuk molekul biokimia, molekul yang ada di tubuh kita. Jadi mungkin belajar biokimia itu belajar yang nggak terlalu dalam lah, nggak terlalu ke arah biologinya ya. Belajar sifat molekul, eh, belajar sifat molekul dari segi belajar sifat molekul biokimia dari segi kimianya, bukan dari segi biologinya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Tadi ada yang kelewat pertanyaannya. Dari Raihan Lufiano, Mapel Ekonomi. Kak, boleh kalau boleh tanya, Kak Aryo ingin lanjut ke universitas apa, Kak? Dan mau pakai jalur apa masuknya, Kak? Menarik ini. Oke, terima kasih pertanyaannya, Rehan. Sejujurnya ini bukan ini ya, bukan bukan webinar masuk kuliah gitu. Jadi menjawab pertanyaan ini itu membingungkan juga sebenarnya karena agak melenceng dari konteks. Tapi kalau dari aku intinya mas saat ini masih dalam masa mencari jati diri, mencari passion. Kira-kira sukanya kuliah apa? Jadi belum ada ide yang pasti. Tapi kalau bisa ya kuliah di PTN di Jawa gitu yang top. Kalau masuk pakai jalur apa ya coba SNBP kalau nggak lolos ya coba SNBT gitu. Oke. Jadi belum ada ya sekarang. Ya, Tapi udah ada kepikiran belum? Mau masuk jurusan apa? belum. Belum ada ya? Oke. Ya. Berarti sekarang lagi masih fokus ini pelatnas. Jadi belum mikirin kuliahnya apa. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, ini kayaknya nggak pengen disebutin namanya. Kak mau nanya untuk bidang kimia, misal mau belajar tambahan dari YouTube, ada rekomend channelnya nggak, Kak? Makasih. Kalau Aryo, ada nggak channel YouTube yang sering ditonton? Ada dong channel Kak Rido lah. Itu Rido Ada. Setiawan guys, cari aja Rido Setiawan atau ini ada juga YouTube-nya yang Haro Education karena ada kayaknya video yang diupload di Haro Education tapi nggak diupload di ini kayak Particle in a Box itu kayaknya nggak ada ya di YouTube pribadinya Kak Rido. Tapi ya peganganku itu pokoknya semua videonya tak nonton pasti itu bagus banget karena menjelaskannya Kak Rido itu enak didengar. Terus kalau di Kak, samping oh ya gimana? kalau di Gimana? samping YouTube Kak Rido, aku juga ini liatin kadang
kelas kimia Lukman karena ada juga soal yang kelas kimia Kak Lukman itu bahas tapi di Kak Rido belum ada kayak KSN 2020 ya. Itu aku nonton dari ini dari YouTube Kak Lukman gitu. Oke. Ada lagi nggak channel lain? Nggak Kelas ada. Kimia Kalau dari Lukman. aku dua doang sih. Sebenarnya channel YouTube itu banyak teman-teman. Tapi rata-rata tuh tutor-tutor kayak saya. Saya kan termasuk sekarang jadi tutor ya. Itu sebenarnya pada pengen bikin channel YouTube buat berbagi ilmu, share ilmu ke teman-teman. Cuman masalahnya waktu. Waktu yang kadang menyita sehingga untuk bikin video pun harus butuh waktu yang lama dan kadang effortnya juga harus lumayan banyak ya untuk edit video, persiapan segala macam. Jadi memang ya itu kendalanya kenapa kalau di channel aku sendiri ya, kenapa jarang upload video karena ya memang ada waktu itu baru bikin konten lagi dan nge-record lagi baru setelah itu diedit baru bisa diupload dan atau kadang kalau ada info-info menarik kadang aku share juga di YouTube. Cuman ya harapanku sih nanti ke depannya bisa membagi waktu dengan baik, bisa manage waktu dengan baik sehingga bisa sedikit fokus lagi ke bikin konten sehingga nanti bisa lebih banyak konten lagi yang bisa aku upload di YouTube sehingga bisa teman-teman nanti bisa belajar dari situ, bisa dapat ya setidaknya bisa bermanfaat lah apa yang aku jelasin di YouTube. Tapi sebenarnya ada channel-channel lain juga. Ada channel Kelas Kimia Lukman yang tadi disebutin. Itu terkadang bahas soal juga, kadang bahas materi juga di situ. Yang mungkin di channelku nggak ada, di situ ada. Nah, kalian bisa kunjungi juga. Sebenarnya ada channel-channel lain, tapi ya itu tadi kendalanya. Para tutor itu biasanya pada nggak ada waktu bikin, nggak ada waktu untuk fokus ke YouTube. Lanjut, pertanyaan berikutnya dari Baruna Adi Sanjaya. Waduh, kayak kenal ini namanya. Siapa ya ini? Izin bertanya Kak, tips agar jago kerjain L struk dong Kak. Maksudnya elusidasi struktur ya. Ini kayaknya yang bertanya terlalu merendah diri nih. Betul, terlalu rendah ini dia. Parah. Jadi jawabannya gimana nih? Tips jago kerjain L-stroke ini tanya Ricci karena dia yang kerjainnya ini kerjanya L-stroke. Kalau aku nggak sering spam L-stroke. Tapi kalau membahas tentang L-stroke ini beneran ya dalam konteks beneran mungkin juga banyak yang beneran mau menanyakan hal ini. Untuk elusidasi struktur itu ada ininya dulu aku dikasih Kak Rido. Memang ada filenya kumpulan soal dan jawaban elusidasi struktur. Jadi latihan aja dari sana gitu. Kalau di spam pasti lama-lama kebiasa. Tapi aku jarang spam sih, soalnya nggak suka. Oke, ya harusnya yang bertanya itu lebih tahu lah ya cara jagonya gimana. Betul. Ya tahu juga harusnya lah ya. Cuman agak merendah gitu.